warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar sains, yaitu tentang bab 2. Bab 2 ini tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya betul, tentang siklus hidup, makhluk hidup, dan upaya pelestariannya. Selamat belajar. Oke, sekarang Mustafa akan menjelaskan tentang pengertian siklus hidup. Oke, siklus hidup atau daur hidup itu adalah tahapan perkembangan dari lahir atau menetas menjadi kemudian tumbuh membesar dan sampai akhirnya bisa berkembang biak menghasilkan keturunan. Itu yang dimaksud dengan itu yang dimaksud dengan daur hidup. Apa tadi kata Mustafa daur hidup teh? Betul, tahapan perkembangan makhluk hidup dari lahir sampai besar sehingga mempunyai banyak keturunan. Oke, sekarang Mustafa akan menjelaskan bagian D, yaitu tentang siklus hidup hewan. Nah, di sini hewan siklus hidupnya sangat beragam. Ada hewan yang dengan ketika dia lahir bentuknya itu mirip sekali dengan induknya. Ada juga hewan ketika dia lahir bentuknya itu tidak mirip dengan induknya dan mengalami perubahan. Nah, perubahan bentuk hewan secara bertahap menjadi dewasa itu disebut dengan metamorfosis. Oke, sekarang Mustafa akan menjelaskan siklus hidup hewan yang melahirkan. Nah, sebagian besar hewan yang melahirkan itu disebut mamalia. Betul, mamalia adalah hewan yang melahirkan. Nah, contoh dari hewan mamalia yaitu kambing, kucing, kelinci, tikus, anjing, dan lain sebagainya. Nah, manusia juga termasuk mamalia karena manusia melahirkan anak. Baiklah, pada mamalia yang melahirkan anaknya, tubuh anak berkembang di dalam perut induk betina. Nah, pada saat induk betina melahirkan, tubuh anak itu sudah sempurna karena tadi ya berkembangnya di dalam perut induk betina. Kemudian setelah melahirkan, anak itu disusui oleh induk betina dan selanjutnya anak akan mengalami perubahan tubuh dan bentuk ukuran sehingga menjadi individu dewasa. Oke, kemudian ada yang bertanya, Bu Sao, kalau paus sama lumba-lumba itu dia bertelur atau melahirkan ya? Nah, di sini saya akan jawab, lumba-lumba dan paus itu termasuk mamalia karena lumba-lumba dan paus dia melahirkan. Begitupun dengan kelelawar. Kelelawar itu termasuk mamalia karena kelelawar itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Maka dari itu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat atau yang bisa terbang. Baiklah, yang selanjutnya itu siklus hewan yang bertelur. Nah, sebagian hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Burung, katak, terus apa lagi? Ya, ular merupakan jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Burung bertelur di sarang yang dibuatnya. Induk betina burung menghangatkan dan melindungi telur hingga menetas. Nah, periode ini disebut inkubasi. Anak burung yang baru menetas tidak memiliki bulu pada tubuhnya. Selanjutnya, anak burung mengalami perubahan ukuran tubuh hingga menjadi individu dewasa. Seperti kupu-kupu dan lalat juga bertelur. Kupu-kupu bertelur pada daun. Setelah beberapa hari,
telur menetas menjadi ulat atau larva. Ulat memakan daun dengan cepat dan sangat banyak sehingga bertambah besar. Ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan yang menutupinya. Nah, tahap ini disebut pupa atau kepompong. Setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu indah keluar dari lapisan penutup. Itu adalah tahap serangga dewasa. Nah, perubahan bentuk yang berbeda dari menetas hingga menjadi dewasa disebut metamorfosis sempurna. Oke, sekarang kita akan bahas tentang belalang ya. Nah, serangga lain seperti kecoa dan belalang tidak menetas menjadi larva. Mereka memiliki 3 tahap dalam hidupnya. Anak yang keluar dari telurnya tampak seperti serangga dewasa dengan ukuran lebih kecil yang disebut nimfa. Serangga tersebut mencari makan sendiri dan tumbuh besar. Mereka berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi dewasa. Nah, siklus hidup yang dialami kecoa dan belalang itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Oke, sekarang hewan lain yang bertelur adalah ikan, katak, ular, kadal, dan kura-kura. Ikan menghasilkan ribuan telur di air. Telur ikan menetas karena hangatnya cahaya matahari. Sebagian besar jenis ikan tidak menjaga telur-telurnya. Hanya beberapa ratus telur yang menetas menjadi bayi ikan. Hewan lain memakan sebagian bayi ikan tersebut sehingga hanya sebagian kecil yang bertahan sampai dewasa. Kemudian kita akan membahas tentang katak. Katak juga menghasilkan telur dalam jumlah yang sangat besar. Telur terlihat dalam bentuk massa seperti gel di kolam. Anak katak yang menetas dari telur disebut kecebong. Awalnya kecebong tidak memiliki kaki, tetapi memiliki sirip yang membantu mereka berenang mencari makanan. Kecebong memiliki insang untuk bernapas di air. Setelah 2 bulan, muncullah paru-paru dan kaki. Kebiasaan makan pun berubah dan kecebong berubah menjadi katak dewasa. Nah, siklus hidup katak melalui tahap-tahap dengan bentuk yang berbeda sehingga katak dikatakan mengalami metamorfosis sempurna.